Seaspiracy 2021. Film yang pertama kali ditayangkan pada tanggal 24 Maret 2021 ini telah membuat kontroversi yang menghebohkan dunia. Seaspiracy mengangkat cerita tentang ancaman kerusakan ekosistem laut. Film yang berdurasi 2 jam ini diproduksi oleh sutradara Ali Tabrizi. Film Seaspiracy ini memperlihatkan bagaimana keserakahan manusia yang memperlakukan hewan laut dengan kejam. Di situ diperlihatkan bagaimana hubungan antara manusia dengan ekosistem laut sangat timpang. Tidak adanya peran saling menguntungkan membuat salah satu pihak menjadi dirugikan. Dalam hal ini adalah ekosistem laut. Padahal secara teori, hidup itu harus simbiosis, mutualisme, dan terjalin hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sutradara Ali Tabrizi kali ini berkolaborasi dengan produser Kim Anderson. Sebelumnya pada tahun 2014, lalu Anderson juga pernah merilis film dokumenter yang mengangkat tema yang hampir sama berjudul Seaspiracy. Bedanya adalah jika Seaspiracy tema tentang kerusakan ekosistem laut, sedangkan Seaspiracy mengeksplorasi kerusakan peternakan hewan yang terhadap lingkungan. Tak berbeda halnya dengan Seaspiracy juga dulu sempat membuat Kontroversi ini muncul karena begitu banyak hewan laut yang dieksplorasi untuk dijadikan sebagai konsumsi manusia. Pemanfaatan itu dinilai terlalu banyak dan kejam dengan mengambil hewan-hewan laut yang seharusnya tidak dikonsumsi. Film ini juga membuat penontonnya merasa tersayat ketika melihat lautan biru yang dalam sekejap berubah menjadi merah. Ditambah lagi dengan suara melengking paus yang tak henti meminta pertolongan. Seaspiracy pada dasarnya adalah film yang ingin menampilkan bagaimana perilaku merusak manusia berdampak pada lautan dan tentu saja pada keberlangsungan bumi secara keseluruhan. Memperlihatkan sampah plastik laut, jala harimau, dan penangkapan ikan berlebihan di seluruh dunia. Film ini mau menggiring pendapat bahwa perikanan komersial adalah musuh utama ekosistem laut. Ceritanya yang dimulai dari footage aktivitas pesisir dan lautan. Kemudian keributan dengan aparat dan penangkapan ikan di tengah badai, membuat penonton mulai terpancing emosinya. Kemudian cerita bergulir kepada masalah plastik yang menggunung di lautan dan lumba-lumba yang dibunuh di Jepang. Ada juga cerita tentang kapal-kapal internasional ilegal yang berlayar untuk menjarah ikan di perairan negara lain. Film ini juga menuding keserakahan manusia yang merusak lautan. Film dokumenter Seaspiracy ini banyak mendapatkan kritik karena beberapa hal. Yang pertama, film itu dinilai bersifat subjektif dan hanya menyajikan fakta yang mendukung keinginan sang pembuat film. Menurut Marine Stewardship Council, film ini dinilai tidak jujur dalam memberikan label sustainable pada produk laut. Sementara itu, Plastic Pollution Coalition menyatakan bahwa film ini melakukan cherry picking terhadap pernyataan mereka tentang plastik dan fakta yang disajikan tidak mendukung. Namun, karena penyajian yang dipotong-potong memperkuat framing bahwa hewan laut sebaiknya berhenti dikonsumsi. Film ini juga dituding menjadi salah satu kampanye untuk menjadi vegan dan berhenti mengkonsumsi hasil laut. Namun, hal itu sebenarnya tidaklah bijak, karena ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari laut, baik dari segi ekonomi maupun gizi. Di balik kontroversi, terlepas dari kontroversi yang terungkap di sepanjang film, banyak juga pengetahuan yang dipaparkan oleh para pakar, di antaranya adalah pengetahuan soal paus yang menyerap karbon di bumi, omega 3 yang sebenarnya dihasilkan oleh tanaman alga, hingga lambang yang menunjukkan ikan ditangkap dengan standar berkelanjutan. Hal positif lainnya yang bisa diambil adalah sebaiknya manusia tidak serakah mengambil hasil laut sebanyak yang mereka mau. Tindakan illegal fishing yang selama ini terjadi juga harus ditindak dengan serius. Pentingnya laut bagi kehidupan. Laut adalah rumah bagi 80% kehidupan di bumi. Dunia yang menarik dan menjadi inspirasi seorang Ali.
Namun ketika melakukan research untuk proyek dokumenter tentang lautan, dia mendapati banyak berita mengkhawatirkan. Banyak ikan paus mati terdampar dengan lebih dari 30 kantong plastik berada dalam perutnya. Menurut logikanya, paus dan lumba-lumba menyuburkan fitoplankton ketika berada di permukaan laut, sehingga mereka berkontribusi untuk bumi. Fitoplankton berguna menyerap karbon dioksida dan menghasilkan sekitar 85% oksigen untuk kita hirup. Sejak itu, Ali mulai menjadi polisi laut, berdonasi pada Badan Amal Lautan, pergi mengangkat sampah plastik di tepi pantai, serta membawa alat makan dan botol sendiri ketika di luar. Namun karena berita Jepang yang keluar dari organisasi paus internasional dan mau melanjutkan perburuan paus komersial, Ali makin penasaran dan menemukan fakta mengerikan. Di Jepang Selatan, Taiji tiap tahunnya ada lebih dari 700 lumba-lumba dan paus digiring ke teluk untuk dibantai. Ali bersama istrinya pergi ke Taiji dengan suasana polisi di mana-mana. Ali, Tabrizi dan istrinya pergi berburu ke Taiji dan Hong Kong. Paginya, mereka pergi ke pelabuhan dan menemukan sekitar 13 kapal di sana. Terjadi perburuan lumba-lumba di sana. Yang lain untuk dijual ke sirkus satwa laut, ada juga yang dibunuh. Rupanya, mereka dibunuh karena dianggap saingan oleh nelayan. Di Kikatsura, Ali sadar bahwa persaingan mendapat ikan yang dimaksud yaitu ikan tuna sirip biru yang terkenal mahal. Ada suatu industri yang menolak Ali untuk mewawancarai mereka. Lewat kamera tersembunyi, Ali merekam situasi di sana yang bukan hanya tuna, tapi ikan hiu yang siripnya dipotong dan akan dijual. Mereka kemudian pergi ke Hong Kong. Lebih sulit merekam di sana daripada Taiji. Di mana-mana banyak menjual sirip hiu. Padahal menurut riset, sampai wawancara ke seorang profesor, Ali mendapat pengetahuan bahwa hiu juga penting untuk menjaga laut. Tingkat populasi mereka menurun, menyebabkan jumlah hewan lain ikut turun, seperti burung laut yang biasanya menyambar ikan pelagis ketika digiring hiu ke permukaan. Hampir setengah hiu yang terbunuh juga merupakan tangkapan sampingan. Namun mereka jadi ada kapal-kapal penangkap komersial yang mendapat banyak ikan. Yang biasanya ada ikan seperti hiu juga dijaring. Namun mereka mengembalikan hiu ke dalam laut sudah dalam kondisi mati. Bukan hanya itu, kadang ada lumba-lumba, anjing laut, bahkan burung laut. Ada kelompok konservasi laut, si Shepherd, yang telah banyak menenggelamkan kapal pemburu paus dan menangkap ikan ilegal. Jadi teringat Menteri Susi deh. Nah, mereka menjelaskan banyaknya tangkapan sampingan yang mereka hadapi di lapangan dan seringkali label makanan kaleng ikan menipu. Contohnya badan yang memberikan sertifikasi itu tidak kompeten dan lalai memperhatikan keadaan sesungguhnya di laut. Pukat adalah metode penangkapan ikan paling merusak. Bahkan ada organisasi yang menyerukan bahaya sampah plastik tetapi tidak membahas dominannya yaitu jaring dan alat tangkap ikan. Itu berjumlah lebih banyak dan dirancang untuk membunuh satwa laut. Penyu saja bisa mati karena itu. Namun yang viral malah sedotan. Tumpahan minyak, Deepwater Horizon, juga sempat disinggung. Justru penangkapan ikan tiap harinya yang lebih berbahaya. Kotoran ikan menjadi makanan dari terumbu karang. Sehingga jika ikan berkurang, maka populasi terumbu karang juga akan semakin menurun. Apalagi banyaknya penangkapan yang tidak baik. Contohnya, pukat yang mengerus dasar laut hingga tak tersisa. Nelayan banyak kehilangan ikan, membuat mereka kelaparan sampai orang-orang di pedalaman dan kadang solusi untuk mendapat makanan yaitu dari berburu hewan liar di darat yang bisa membuat wabah. Upaya mengontrol penangkapan ikan besar-besaran cukup sulit dilakukan. Ada pemantau asal Amerika yang dilemparkan ke laut seperti Kate Davis. Sindikat penangkapan ikan ilegal biasanya melibatkan mafia, berbagai bidang lain dan berbahaya. Mirisnya organisasi lingkungan besar kebanyakan diam dengan situasi di atas. Metode penangkapan ikan berkelanjutan sering digaungkan, tapi cukup sulit menerapkannya. Di Liberia, Ali sempat terpikir apa ada alternatif lain dalam penangkapan ikan, contoh dengan membudidayakannya. Namun rupanya butuh banyak ikan untuk menjadi bahan makanan ikan budidaya.
Mereka pergi ke Skotlandia dan melihat tempat budidaya yang rupanya diserang kutu laut, anemia, penyakit menular, dan lain-lain. Perbudakan dan kesimpulan untuk tidak lagi makan ikan. Banyak hutan bakau hancur karena budidaya udang yang juga punya sisi gelap, yaitu perbudakan. Mereka pergi ke Thailand Selatan, mewawancarai seseorang yang berada di kapal selama 6 tahun dan menceritakan perlakuan kejam yang membuatnya ingin bunuh diri beberapa kali. Lalu Ali dan istrinya pergi ke Kepulauan Faroe di Atlantik Utara untuk melihat perburuan paus tradisional. Pada tayangan akhir, film dokumenter Seaspiracy 2021 ini mengarahkan pada beberapa ahli biologis bahwa sel alga yang membuat omega 3 yang baik dalam ikan. Salah seorang ahli, wanita sekaligus penemu tren makanan tumbuhan laut, menyarankan untuk makan olahan alga saja daripada ikan. Hal positif dari film dokumenter Netflix Seaspiracy 2021. Film ini sesuai judulnya, memberi hal-hal bertentangan yang selama ini tidak kita ketahui dari dunia kelautan. Mulai dari sampah plastik, kemudian merambat ke masalah lainnya seperti penangkapan ikan, perburuan paus, tangkapan sampingan, sampai perbudakan yang membuat ternganga dengan hati nyesek. Ali dan istrinya mampu membawa atmosfer yang meyakinkan ke dalam film ini dengan kecintaan mereka pada paus dan lumba-lumba. Mulai dari rekaman wawancara, kamera tersembunyi, editan yang menarik dengan ilustrasi, grafik, serta data yang diberikan untuk mendukung riset mereka, sudah cukup bagus dan kena sasaran. Saya sendiri juga merasa Ali bekerja keras dalam film ini, terlebih sampai bisa mewawancarai mantan budak kapal di Thailand. Ada quote yang bisa dipetik dari film Seaspiracy 2021 ini. Betapa setiap spesies saling berhubungan serta peran mereka dalam